Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya Sarjana Psikologi dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini perbincangan kami beri judul Anak Favorit. Dan kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, istilah anak favorit ini, kok seperti ada makanan favorit, ada sekolah favorit. Nah, ini apa sebenarnya Pak Paul, anak favorit ini Pak Paul? Begini Pak Gunawan, walaupun orang tua berusaha mengasihi anak secara sama rata, namun pada kenyataannya orang tua tidak selalu berhasil melakukannya. Pada akhirnya orang tua biasanya merasakan kedekatan yang khusus dengan anak tertentu, dan tidak jarang ada anak yang mengeluh bahwa orang tuanya lebih mengasihi saudaranya ketimbang dirinya. Nah, jadi anak kesayangan atau anak favorit seringkali merupakan fenomena yang umum, bukan perkecualian. Sering terjadi pada kita ini sebagai orang tua. Ya, itu bisa terjadi pada anak kembar juga, Pak. Bahkan pada anak kembar. Betul. Karena adanya kedekatan yang khusus itu tuh. Misalkan kita menerima atau menyukai karakternya atau kelebihannya yang kita agungkan, kita hargai. Makanya ada istilah itu yang ini anak mama, yang itu anak papa, begitu. Betul sekali. Nah, itu mesti mendingan itu kalau cuma satu yang menjadi anak mama dan papa, lalu yang satunya enggak kebagian apa-apa, kan susah itu Pak. Betul. Jadi ada kalanya ada anak yang menjadi favorit kedua orang tuanya, dan ada anak-anak yang sama sekali tidak menjadi favorit orang tuanya. Biasanya anak yang menjadi anak favorit, anak yang dapat dibanggakan, intinya itu. Meskipun ada kesamaan atau apa, namun pada intinya anak favorit adalah anak yang dibanggakan oleh orang tua, sehingga menerima perhatian yang paling besar dari orang tuanya. Iya, memang kadang-kadang ini Bapak, ada anak, kebetulan saya punya 2 anak, itu yang satu itu memang pandai mengambil hati gitu Bapak. Jadi kalau lelah lalu pijit-mijit dan sebagainya, suka nolong, sehingga mau tidak mau kadang-kadang kita terpancing untuk lebih memperhatikan dia atau mengasihi dia gitu. Betul sekali. Maka saya enggak menyoroti hal ini sebagai sesuatu yang tidak wajar atau abnormal atau sangat salah. Karena saya kira sebagai manusia kita memang mudah terpancing untuk dekat dengan orang yang lebih mengerti kita, lebih memberikan banyak kepada kita, lebih bisa membuat kita merasa bahagia. Itu saya kira fenomena yang umum. Jadi terhadap anak pun ada kecenderungan itu. Nah, jadi yang akan kita ungkit saat ini adalah bagaimana kita bisa menyadari diri kita, apakah kita memang mempunyai kedekatan khusus itu, dan juga kita harus memahami dampak-dampaknya pada anak sehingga kita lebih bijaksana. Saya kira ini nggak bisa dihilangkan 100%. Gitu. Jadi memang seperti disuruh menyukai sesuatu yang dasarnya sebenarnya biasa-biasa saja gitu. Jadi mungkin seperti orang yang nggak suka makanan tertentu kemudian disuruh jadi suka makan gitu, nggak perbandingannya Pak? Betul, seperti begitu. Iya, betul. Iya. Nah, ini ada contoh konkretnya di Alkitab enggak? Ada Pak Gunawan. Jadi seseorang bernama Ishak dengan istrinya yang bernama Ribka. Ini diambil dari Kejadian pasal 25. Saya akan bacakan ayat 27 hingga 33. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, anak dari Ishak dan Ribka. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi jelas sekali di sini kita bisa membaca bahwa adanya
kesamaan tertentu antara si bapak dan anak pertamanya Esau, antara si ibu yang juga adalah seseorang yang menyukai rumah sebagai ibu rumah tangga, dengan Yakub yang rupanya juga ia senang tinggal di rumah itu. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikan kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Jadi di sini kita melihat ada suatu transaksi yang sebetulnya sangat penting ini. Esau menyerahkan hak kesulungannya sebagai anak yang paling besar kepada adiknya. Nah, terus kita melihat ada kepanjangan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Ishak dan Ribka. Dan semua ini bersumber dari fakta ayah sayang dengan anak sulung, ibu sayang dengan anak bungsu. Di Kejadian 27 ayat 6 hingga 10. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku," kata Ribka, "dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Jadi di sini Ribka menyuruh anaknya Yakub untuk menipu ayahnya. Menipu dengan cara memakai bulu domba dan membawa makanan yang dipesan oleh ayahnya kepada si kakak, yaitu Esau, supaya Yakub akhirnya yang menerima berkat sebagai anak sulung itu. Sebab berkat anak sulung adalah sesuatu yang sangat istimewa. Nah, apa akibatnya semua ini? Kejadian 27 ayat 41 mengatakan Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi." Artinya ayah sudah tua dan dia akan meninggal tidak lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Seperti itulah perjalanan rumah tangga Ribka dan Ishak yang membeda-bedakan anak, yang memfavoritkan anak. Kita bisa melihat ujung-ujungnya kok begitu runyam. Iya, tapi rasanya di sana terjadi persekongkolan gitu Pak Bal ya, antara si ini Ribka dengan Yakub gitu. Nah, kalau kita coba perhatikan hubungan mereka, itu apa yang kita bisa pelajari Pak dari hubungan Ribka dan Yakub? Oke. Kalau saya bilang sih hubungan Ribka dan Yakub itu hubungan yang tidak sehat ya, tidak sehat dalam pengertian Ribka sampai-sampai berkenan untuk menjerumuskan anaknya dalam penipuan. Jadi itu sangat tidak sehat sekali. Nah, apakah Ribka dan Ishak mempunyai hubungan yang baik? Meskipun Alkitab tidak mengatakan apa-apa, saya kok menduga kemungkinan tidak terlalu baik ini pada akhirnya. Sebab ya itu dia, kenapa kok Ribka sebagai istri mau untuk menipu suaminya sendiri dan menggunakan si anak Yakub itu. Jadi saya kira ini mencerminkan hubungan suami istri yang tidak terlalu baik lagi pada saat itu. Ya seharusnya bagaimana mereka menghadapi masalah ini gitu Pak? Begini, saya kira ada beberapa prinsip yang bisa kita pelajari ya Pak Gunawan ya. Yang pertama adalah ternyata sebagai orang tua Ribka dan Ishak gagal menerima anak apa adanya. Itu yang menjadi duduk masalah pertamanya saya kira. Kesukaan atau standar mereka
mendahului keberadaan anak atau siapa anak apa adanya. Sehingga anak yang sesuai selera mereka lah yang mereka terima. Yang tidak sesuai tidak mereka terima. Ya, jadi karena Esau mempunyai hobi yang sama dengan ayahnya, dia yang disayang. Karena Yakub mempunyai hobi yang sama dengan ibunya, dia yang disayang oleh ibunya. Saya mengakui tidak bisa disangkal bahwa hal seperti kesamaan sifat yang kita senangi atau capaian anak yang terpuji akan mempengaruhi perlakuan kita terhadap anak. Namun kita perlu berhati-hati agar tidak menunjukkan kekhususan itu di hadapan anak yang lainnya. Jangan sampai di depan anak yang lainnya kita memuji-muji si anak paling bungsu atau anak yang paling sulung itu. Sehingga kalau didengar oleh adiknya itu akan menimbulkan perasaan saya kok dibedakan, kok saya nggak menerima pujian seperti itu. Kalau mau memuji karena ini adalah hal yang sangat khusus secara pribadi, begitu, itu lebih bijaksana. Sulitnya memang hal-hal seperti ini sungguh-sungguh tak disadari gitu Pak Paul ya. Dan lagi pujian seperti itu lebih mudah muncul ketika memang ternyata yang dibandingkan itu memang terlalu jauh, memang tidak sepadan untuk dibandingkan. Jadi rasanya memang udah di mata anak ini kurang aja begitu ya untuk mendapatkan pujian ya kecil sekali kemungkinannya. Dan mungkin sekali awalnya motivasi orang tua adalah untuk memacu si anak dengan membandingkannya dengan kakaknya misalnya. Tapi sangat menekan sebetulnya. Belum lagi di sekolah, kalau dia bersekolah di sekolah yang sama, kalau si kakak itu prestasi belajarnya sangat tinggi, guru-guru akan cenderung membandingkannya juga. Jadi seperti Ibu Esther dikatakan, hal-hal seperti ini dilakukan tanpa disengaja atau disadari. Omongan atau celotehan, ini baru anak mama, ini baru anak papa, itu sering kita lontarkan. Tapi saya kira itu bukan tindakan yang bijaksana. Dan ini yang terjadi pada keluarga Ishak dan Ribka. Kesamaan sifat yang akhirnya melekatkan mereka, dan standarnya adalah itu, kesamaan-kesamaan. Seharusnya Ishak lebih menerima Yakub apa adanya. Seharusnya Ribka juga menerima Esau meskipun tidak sama dengan dia. Jadi harus ada usaha ekstra yang mereka keluarkan untuk menunjukkan atau mengkomunikasikan penerimaannya terhadap si anak yang berbeda itu tuh. Kalau tidak, jarak makin jauh. Karena ya nggak bisa disangkal, hobi yang sama mendekatkan, itu betul. Jadi orang tua harus berusaha mendekatkan diri meskipun hobinya berbeda. Kalau tidak, secara natural, secara alamiah, jarak ini makin membesar. Nah, hal itu sebenarnya dibawa anak sejak lahir atau karena kedekatan mereka dengan orang tuanya. Misalnya tadi Esau dengan Ishak gitu Pak Paul ya. Apakah karena mereka itu dekat, lalu mereka punya hobi yang sama, berburu, makan enak dan sebagainya. Juga demikian Yakub dengan ibunya. Apa enggak itu terbawa karena sejak kecil mereka akrab gitu? Bisa juga, tapi bisa juga memang ada kecenderungan bawaan. Dari dasarnya Esau adalah anak yang aktif, berani, orang yang di luar, outdoor. Yakub orang yang lebih indoor, di dalam rumah, lebih tenang. Memang bisa sekali ini bawaan dari lahirnya pula, gitu. Iya. Nah, dalam hal ini Pak Paul, bagaimana orang tua itu selanjutnya bisa mengatasi supaya kesenjangan itu tidak terlalu melebar lagi Pak? Saya kira secara sadar orang tua itu tidak, yang kembali kepada yang poin pertama, tidak membesar-besarkan kesamaannya itu tuh. Wah, lihat dong, dia suka ini, papa juga suka ini, atau dia suka ini nih, mama juga suka nih. Jangan membesar-besarkan kesamaan-kesamaan itu. Kalau mau bicarakan berdua saja, jangan di depan anak yang lainnya. Begitu. Pelajaran yang kita bisa tarik yang lainnya adalah ini Pak Gunawan dan Ibu Esther. Perlakuan yang berbeda menimbulkan iri hati. Itu sebabnya Yakub menginginkan hak kesulungan kakaknya. Seakan-akan ia ingin menjadi anak sulung yang diberkati oleh ayahnya. Kan kalau kita pikir apa alasannya Yakub meminta Esau menjual hak kesulungannya. Suatu Esau meminta kacang merah itu. Seharusnya kan Yakub sudah cukup senang, dia anak yang disayangi oleh ibunya.
Tapi kok kenapa dia meminta? Saya kok menduga ya, meskipun spekulatif, Alkitab tidak menjelaskannya. Yakub ingin menjadi anak yang sulung. Yakub ingin menjadi anak yang sulung. Jadi saya menduga Yakub merasa dibedakan. Papa itu kok sayang sama kakak, tidak seperti kepada saya. Jadi waktu dia meminta hak kesulungan, itu menunjukkan keinginannya ya, menjadi anak sulung, menjadi yang disayangi dan diberkati oleh ayahnya sendiri. Dan itu yang tidak dia terima dari ayahnya. Atau mungkin berkaitan bahwa anak sulung punya hak yang lebih besar di dalam rumah tangga pada waktu itu. Betul sekali, anak sulung memang akan mendapatkan hak yang lebih besar, pelimpahan warisan juga akan lebih besar. Tapi apakah itu seharusnya menjadi motivasi Yakub yang terutama? Sebab dia juga mendapatkan perhatian yang begitu besar dari ibunya sendiri. Mungkin ada motivasi ingin lebih, ya, memperoleh lebih dari Yakub. Saya kira itu bisa ada. Tapi saya juga melihat unsur yang satunya, dia menjadi anak yang tertolak oleh ayahnya, sebab ayahnya memang sangat dekat sekali dengan kakaknya. Begitu. Iya. Dan Silakan. mengikuti yang spekulatif tadi, mungkin juga ya, jangan-jangan kan, walaupun tidak dituliskan di Alkitab, sesudah itu ya rasa iri yang berikutnya adalah dari si kakak ini dari Esau kepada adiknya ya, karena dapat pembelaan sedemikian rupa dari ibu sampai dia harus kehilangan hak kesulungannya ya. Betul. Jadi rasa iri yang dari Yakub kepada kakak kepada adik juga sebenarnya. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi sebab memang Esau juga merasakan bahwa ibunya itu kok tidak dekat dengan dia. Maka dikatakan di Alkitab pada bagian yang lain, Esau akhirnya menikah dengan seseorang dari Bani Israel. Sebelumnya dia menikah dengan orang di luar kaum Israel. Kenapa? Sebab ibunya yang mengeluh. Jadi seolah-olah dia juga ingin menyenangkan hati ibunya. Dia menikah salah satu keturunan Ismail di situ dikatakan. Jadi ya mungkin sekali yang Ibu Esther katakan memang tepat. Akhirnya si kakak juga menginginkan ya perhatian yang sama dari ibunya. Si adik menginginkan perhatian yang sama dari ayahnya. Dan itu bibit iri hati sudah tertanam dan membuahkan persoalan yang lebih parah nantinya. Jadi sebenarnya anak itu mengharapkan kedua orang tuanya ya Pak Pol ya, mengasihi dia secara utuh. Betul. Jadi waktu dia merasakan bahwa si ayah atau si ibu tidak mempunyai kasih yang sama, reaksi pertama adalah dia akan berjuang mendapatkan kasih itu. Tatkala dia tidak mendapatkannya, barulah memunculkan reaksi-reaksi negatif. Iri hati, marah, berontak. Itu dia. Itu reaksi kedua sebetulnya. Yang kalau kita lihat dalam sebagian keluarga-keluarga bermasalah, itu yang muncul. Namun reaksi pertama sebetulnya adalah perjuangan mereka mendapatkan setetes cinta kasih atau perhatian dari orang tuanya itu. Ya, Pak, walaupun tidak di depan anak yang lain ya, kalau kita memuji-muji anak yang kita favoritkan itu tadi, atau memberi dia sesuatu, apakah itu tidak cukup riskan Pak? Nanti anak itu lalu cerita kepada saudaranya, tadi mama atau ibu saya memberi sesuatu yang kamu tidak diberi, saya kan anak favoritnya itu sudah dilakukan di luar pengetahuan saudaranya. Tapi kan namanya anak kan suka cerita gitu Pak. Nah kalau memberikan, maka saya sarankan kita memberikan sama. Kalau hanya dalam bentuk pujian, itu kita bisa sampaikan secara privat. Namun kalau kita hendak memberikan hadiah atau apa, berikan secara sama. Maksud saya begini, kalau kita hendak memberikan persenan misalnya Natal, berikan dalam jumlah yang sama. Kalau anak-anak kita memang usianya itu setara. Atau kita ini kebalikannya yang jangan, misalnya yang satu kita berikan yang lebih besar, yang satu lebih kecil, itu jangan. Yang satu kalau ulang tahun kita berikannya sangat mewah, yang satu biasa-biasa saja. Nah dalam hal pemberian yang bisa dilihat secara konkret dan bisa dipertontonkan ya kepada yang lainnya, saya kira penting orang tua sensitif untuk tidak memberikan pemberian-pemberian yang berbeda. Itu sangat menyakitkan dan selalu bisa diingat oleh si anak karena bendanya terlihat. Tapi kadang-kadang sebagai orang tua itu melihat kebutuhannya memang berbeda Pak Bos.
katakan itu sudah sebaya gitu ya, dua-dua mahasiswa. Tapi kebutuhan anak perempuan itu lebih banyak ternyata daripada yang pria. Kalau si anak kita lihat tidak mempunyai rasa ya dia itu iri atau dipinggirkan oleh orang tuanya, tidak apa-apa. Karena si anak akan mengerti bahwa orang tua dua-dua mengasihi mereka dengan sama. Begitu. Namun kalau kita sudah mengetahui ya adanya persaingan dan yang satu mengeluhkan bahwa kok si kakak lebih didahulukan, kita lebih harus berhati-hati. Begitu. Meskipun memang dia lebih memerlukan. Jadi kalau kita tahu ada yang merasakan kurang dikasihi atau apa, justru itu bagi saya ya sinyal agar kita lebih memberikan perhatian kepadanya. Jadi misalkan kita memuji ya, dalam hal pujian juga sama. Kita memuji anak yang mempunyai sifat yang sama dengan kita. Jangan sampai kita lupa memberikan pujian yang lain kepada anak yang satunya. Sehingga kalaupun dia banggakan tentang pujian itu, yang satunya akan bisa berkata, iya tapi mama juga puji saya kok tentang ini. Begitu. Tadi sebelumnya Pak Paul sempat mengatakan mungkin hubungan Ishak dengan Ribka ini juga tidak begitu baik lagi gitu ya. Kira-kira itu seberapa jauh pengaruhnya terhadap masalah yang kemudian muncul ini Pak Paul? Ini menjadi masalah yang berat ya. Jadi begini, gara-gara anak ini ya, gara-gara anak si Ribka dan Ishak ini hidupnya terpisah dengan anak-anak. Yakub harus lari ya. Nah gitu. Jadi akhirnya masalah menjadi lebih kompleks. Ribka dan Ishak tidak lagi mementingkan hubungan suami istri atau kepentingan suami istri, malah membela kepentingan anak dan melawan satu sama lain dengan menggunakan anak. Poros keluarga adalah hubungan suami istri, bukan hubungan orang tua anak. Jadi penting bagi orang tua memupuk hubungan suami istri yang kuat dan sehat. Jangan sampai terbalik. Hubungan orang tua anak yang dipentingkan, suami istri itu akhirnya terbelah. Nah ini yang terjadi pada keluarga Ishak dan Ribka. Ya, sebagai kesimpulannya Pak Paul, apa dampak yang bisa kita pelajari di sini ya? Dampak yang tentunya tidak perlu terjadi pada kita sekarang ini. Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah terjadinya penipuan antara keluarga. Ya, yang jelas di sini adalah Ribka menggunakan Yakub anaknya untuk menipu suaminya sendiri. Kedua, kebencian Esau karena ditipu yang melahirkan niat untuk membunuh Yakub adiknya sendiri. Begitu. Yang ketiga, keluarga itu terpecah. Dan Yakub harus meninggalkan rumahnya selama bertahun-tahun. Kita tahu untuk menikahi istri yang pertamanya dia butuh 7 tahun. Untuk menikahi yang berikutnya perlu 7 tahun. Sekurang-kurangnya 14 tahun. Dan kemungkinan besar lebih dari itu. Sampai anak-anaknya sudah cukup besar. Jadi mungkin berbelasan tahun Yakub harus melarikan diri. Keluarga mereka akhirnya berantakan. Dan yang terakhir adalah dampaknya Yakub hidup dalam ketakutan selama berbelasan tahun itu. Dan Esau selama berbelasan tahun itu hidup dalam kebencian. Itulah dampak yang begitu fatal ya. Nah maka kita penting ya menyadari tugas orang tua ialah menyayangi anak. Bukan menciptakan anak kesayangan. Jangan. Nah kalau orang tua misalnya ya memang mempunyai kebutuhan yang besar untuk disayangi oleh anak. Dia akan mudah atau lebih mudah terjerumus ke dalam masalah ini. Kalau ada anak yang bisa ambil api, wah dia akan lebih senang karena memang dia dari dulu butuh disayangi. Dia kurang kasih sayang sejak dari dulunya. Nah sudah tentu kalau hubungan suami istri bermasalah, menambah masalah ini. Karena apa? Misalkan si istri kurang disayangi suaminya, dia akan lebih membutuhkan kasih sayang dari si anak. Si suami kurang dihargai istrinya, dia akan lebih membutuhkan penghargaan dari si anak. Nah jadi memang gara-gara anak hubungan suami istri bisa terpecah, tapi bisa juga yang lebih sering terjadi gara-gara hubungan orang tua yang memang sudah mulai renggang, sehingga akhirnya meresap masuk ke dalam hubungan orang tua anak, dan anak akhirnya digunakan sehingga semua keluarga terpecah belah. Tadi Pak Paul mengatakan yang penting sekarang kan menyadari ya kalau memang ada unsur itu.
kalau memang setelah para pendengar ini yang menjadi orang tua menemukan iya ternyata memang ada terjadi gitu dalam keluarga saya favoritisme ini, gimana dong nih saran Pak Paul? Yang langsung adalah dengan anak yang kita sudah dekat itu, janganlah menjadikan hubungan itu eksklusif, khusus. Jangan. Kita lebih harus membagi diri dengan yang lainnya. Itu yang paling penting. Jangan pergi berduaan, ngomong berduaan. Paling enak kalau berduaan dengan si anak ini. Jangan. Pergi rame-rame. Dan secara khusus ajak anak yang lainnya untuk pergi berdua dengan kita. Ngobrol berdua dengan kita. Belikan sesuatu untuk dia juga. Peluk dia. Lebih banyaklah memberikan perhatian kita kepada yang satunya lagi itu. Nah, mudah-mudahan kalau anak kita masih relatif kecil ya, rasa dibedakan itu bisa mulai menipis dengan berjalannya waktu. Tapi nanti kalau agak besar, menginjak masa remaja, itu biasanya memang anak yang laki itu dekat Pak dengan kita yang bapak ini. Lalu anak yang perempuan itu juga agak menjauhi kita lalu dekat ke ibunya itu. Nah itu sulit dihindarkan Pak. Betul. Tapi kalau dasarnya sudah kuat, dia tahu dia dikasihi juga, dia nggak akan menuntut itu sebagai sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Dia menerima itu sebagai sesuatu yang alamiah. Bahwa sebagai seorang gadis, dia akan dekat dengan ibunya. Sebagai seorang pria, dia akan lebih dekat dengan ayahnya. Begitu. Iya. Dan itu mungkin ada juga ibu yang cenderung untuk terus mendekati anak prianya ini Pak, walaupun dia sudah menghindar anak pria itu. Iya. Ini saya kira perlu disadari oleh si ibu bahwa menjauhnya si anak bukanlah sesuatu yang harus ditakuti ya. Kalau memang dari dahulu dekat, ini adalah bagian yang alamiah. Si anak pria itu ingin mengembangkan dirinya sebagai seorang pria dan lebih membutuhkan masukan dari figur ayahnya juga. Iya. Begitu. Nah dalam hal ini Bapak, apakah yang firman Tuhan katakan? Amsal 3:27 berkata, janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Menahan kebaikan bisa juga kita terapkan dalam hubungan orang tua anak. Kalau orang tua memang bisa melimpahkan kebaikan kepada semua anak, kenapa tidak? Jangan hanya 1-2 anak saja yang memang mempunyai kesamaan sifat dengan kita atau yang kita banggakan. Beri kebaikan kepada mereka, sebab semua anak-anak kita berhak menerimanya dan kita mampu untuk memberikannya. Jadi berilah dengan murah hati kebaikan kita kepada semua anak. Ya, itu kalau anaknya agak relatif banyak itu makan 5 gitu kan makin sulit itu orang tua untuk menentukan favoritnya gitu. Meskipun ada 4 atau 5, kadang-kadang itu tetap terjadi. Tetap ada. Ada saja yang satu kok rasanya mengerti saya, dekat dengan saya. Biasanya begitu. Tapi kasusnya bisa tidak disenangi oleh saudara-saudara yang lain seperti Yusuf. Betul. Dengan kakak-kakaknya itu. Tepat sekali. Dan itu salah satu contoh yang sangat tragis. Karena Yusuf akhirnya mau dibunuh oleh semua kakaknya. Iya. Tapi saya rasa saya yakin sekali firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kita dengan terang dan kita akan melakukan sesuai apa yang Dia tunjukkan kepada kita. Nah, saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak favorit. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.